gitu. Itu itu yang nanti supaya nanti maksud saya sejak awal kita sudah clear. Oke, kalau begitu saya nanti kuliah satu dua itu banyak cerita ngobrol. Saya berharap ini kayak dongeng. Kalau dongeng tapi bukan dongeng pengantar tidur. Bukan dongeng pengantar tidur. Saya ingin memberikan gambaran mengenai bagaimana pembangunan perkebunan dengan kebijakan-kebijakannya itu bekerja. Karena itu saya pengen di dalam kuliah satu dua kuliah ke depan satu dengan besok itu walaupun ini banyak cerita tapi Anda betul-betul bisa konsentrasi karena kalau Anda sukses memahami apa yang saya sampaikan di dua kuliah ini kuliah ke belakangnya bisa lancar. Oke, saya presentasikan. Oke, apakah perkuliahan materinya bisa dilihat dengan jelas? Sampun, Pak. Oke, saudara, eh, kenapa pembangunan pertanian itu atau pembangunan perkebunan itu penting? Nanti saudara akan saya jelaskan lebih detail lagi. Namun ada prinsip dasar bahwa pembangunan pertanian itu kalau dibiarkan saja, ibaratnya itu tidak ada intervensi, itu tetap berjalan. Jalannya namun lambat. Jalannya lambat karena butuh pengembangan percepatan itu hanya berbasis dari pengalaman. Dan ini sangat lambat. Di satu pihak, kalau kita berpikir luas, pertanian dalam arti luas, jumlah penduduk akan terus meningkat. Kebutuhan pangan naik. Kalau pertanian itu tidak dibangun dan dipercepat atau kalah cepat dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka yang terjadi akan terjadi kelangkaan, kekurangan dari kebutuhan pangan dan produk-produk pertanian lain. Nah, di dalam pembangunan itu perlu adanya turut campur tangan pemerintah. Nah, turut campur tangan pemerintah supaya Putus ya. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Putus. Oh, saya kira banyak saya. Pak Pur yang putus nih berarti. Pak Pur, suaranya hilang. Sinyal kita apa yang rusak? Nggak kuat sinyal. Hmm? Ini aku coba pakai internet.
Halo, Yoka. Halo, Kang. Halo Pak, ya Pak. Ini saya pun susah nih nyambung-nyambung sinyal. Tes, Wah, tes. Pak Pur. Enggak, ini saya nggak dengar. Pak Tat. Pak Pur ini yang ini putus tadi. Coba saya hubungi Pak Purwading ya, Pak. Oke, oke. Ya, Mas. Halo. Ini. Halo. Masuk situ. Tes, tes, tes. Halo, halo, halo. Halo, halo Bandung. Ibu kota periangan. Putus ini Pak Pur yang Sorry, hilang dari peredaran. Tadi saya sampai mana ya ceritanya? Baru mau presentasi, Pak. Oh, baru main presentasi. Oke. Ji, Pak.
Oke, cukup jelas ya. Jelas Pak, jelas. Oke. Jadi prinsip begini. Pembangunan pertanian itu adalah upaya turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan pertanian dalam arti luas. Ternak, ikan, dan sebagainya. Itu sejarah pembangunan pertanian awal. Kenapa demikian? Ya, karena sebenarnya tanaman, ikan, ternak itu dibiarkan juga akan tumbuh sendiri. Itulah abad awal di dalam pembangunan, di dalam perkembangan budaya manusia. Manusia membutuhkan pangan, serat, dan lain sebagainya, energi, kayu bakar, ya, bahkan obat-obatan, biofarmaka, semuanya mengambil ekstraktif dari alam. Di dalam perbudayaan awal, maka pertanian itu kita bisa melihat bahwa muncullah saat itu orang ekstraktif, kemudian tumbuh menjadi peladang berpindah. Dia melakukan budidayakan secara terbatas di lahan-lahan yang subur, masih boleh mengandalkan alam. Nah, di dalam perkembangannya mulailah mereka melakukan hunian tetap, pertanian menetap, domestikasi, tanaman yang dulunya di hutan dan sebagainya dimulai ditanam di sekitar rumah, di pekarangan dan sebagainya, atau di ladang-ladang mereka tempat tinggal. Itulah kebudayaan manusia, selanjutnya pertanian menetap. Dan di situ upaya apa yang kita sebut budidaya mulai berjalan. Seiring dengan itu muncullah industrialisasi, munculnya alat-alat mekanis, sabit, dan sebagainya yang diproduksi untuk membantu pengembangan pertanian ini. Di dalam perkembangannya ternyata pertumbuhan manusia itu sangat cepat. Membutuhkan pangan, biofarmaka, energi, macam lebih banyak. Dan barangkali sudah sulit dicukupi dari ekstraktif maupun pembangunan pertanian biasa. Maka muncullah upaya untuk membudidayakan lebih banyak. Muncullah upaya untuk membudidayakan, melakukan inovasi, melakukan alat bantu, alat mesin sederhana untuk meningkatkannya. Hari ini kita bisa melihat bahwa pertanian itu telah mulai tumbuh menjadi industri. Maka di tataran terakhir kita tidak lagi bicara mengenai budidaya tanaman. Yang intinya itu hanya budidaya, bahasa Jawanya, berusaha. Tapi kita sudah bicara industri biomas, biomass industry. Bagaimana memproduksi pertanian dalam arti luas, tanaman, hewan, dan ternak dengan cara-cara dan manajemen sistem industri. Contohnya apa? Yaitu pertanian presisi, sudah menggunakan robotik, artificial intelligence. Jadi bagaimana air sudah dikondisikan, yang awalnya pertanian itu masih mengandalkan alam, saat ini sudah by design oleh sistem. Itulah pertanian modern yang hari ini kita bisa melihat. Saudara, kebudayaan manusia pun dulu berkembang. Dari orang yang awalnya ekstraktif hanya untuk kebutuhan sendiri, mulailah ada yang pintar cari ikan, ada yang pintar cari berburu hewan, ada yang pintar budidaya. Muncullah spesialisasi kelompok-kelompok tertentu bisa melakukan lebih baik. Maka kebudayaan perdagangan muncul, apa yang disebut dengan barter. Si A memiliki kemampuan lebih di dalam budidaya tanaman atau mencari tanaman, si B
mengembangkan ternak, JIB, menggiliran ikan atau berburu ikan, akhirnya mereka saling tukar. Itulah kebudayaan perdagangan pertama berjalan. Di dalam perkembangannya ini maka mulailah dipikirkan kaitannya dengan membuat nilai tukar. Mulailah ada pedagang menetap, mulailah ada alat tukar. Dulu alat tukarnya mungkin disepakati logam, duit jering zaman dulu, akhirnya duit kertas, dan di dalam peradaban modern hari ini sudah tidak lagi bicara alat bantu tukar, tapi yang terjadi sistem tukar. Karena apa? Sistem berbasis tukar pertukaran di dalam perdagangan. Anda bisa lihat hari ini dengan kartu, dengan online, semuanya bisa bertransaksi. Oke, dua hal itu menyangkut sejarah pembangunan pertanian berbasis produksi dan satu berbasis perdagangan. Oke, di dalam pembangunan ternyata kalau itu dibiarkan saja perjalanannya lambat, tumbuhnya tidak cepat. Satu pihak kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin ingin yang berkualitas, tersedia sepanjang waktu, tidak mengandalkan iklim dan sebagainya. Maka muncullah upaya pembangunan itu. Dan pembangunan itu akhirnya berjalan lambat. Ternyata juga ada masalah-masalah di dalam operasionalnya. Pertanian yang dihasilkan di daerah remote, daerah yang subur, biasanya lembah gunung atau lembah dekat sungai, yang daerah taman subur, iklimnya cocok, diproduksi di sana. Satu pihak konsumennya ada di daerah-daerah pusat perekonomian, pusat industri, pusat pertumbuhan masyarakat di perkotaan. Muncullah perdagangan-perdagangan. Ada channeling, ada saluran pemasaran. Jadi tantangannya di dalam pembangunan itu tidak hanya mengenai budidaya, agronomi, atau industri biomas, tapi juga bagaimana sebuah arus perjalanan barang di dalam supply chain yang menghantarkan dari daerah produsen dan konsumen itu berjalan lancar. Nah, ternyata di lapangan sekali lagi ada distorsi pasar. Karena itu pemerintah perlu turut campur tangan. Campur tangan pemerintah itulah yang disebut dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian atau perkebunan dalam arti lebih fokus lagi. Kenapa? Pemerintah perlu turut campur tangan pemerintah. Intervensi pemerintah itu dipercaya dapat mempelancar dan mempercepat khususnya investasi di sektor publik, di mana swasta tidak mau melakukannya. Contoh paling gampang apa? Jalan, jembatan, pasar, saluran irigasi, bendungan. Tidak ada swasta yang mau bangun untuk masyarakat. Maka apa? Pemerintah. Karena pemerintah harus turut serta melakukan intervensi di dalam pembangunan ini. Yang kedua adalah koreksi terhadap kegagalan pasar. Apa yang terjadi di lapangan bargaining power masing-masing pihak berbeda. Taruhlah petani memiliki daya tawar yang lebih rendah dibandingkan penjualnya. Informasi petani lebih sedikit dibandingkan pedagangnya. Kemudian stabilitas harga sangat fluktuatif akibat produksi tanaman yang bersifat musim. Kemudian
pembagian yang tidak adil di dalam supply chain. Pedagang memiliki keuntungan lebih banyak dibandingkan petaninya, atau pedagang yang lebih kecil atau pedagang yang lebih rendah, kira-kira gitu. Dan yang ketiga adalah pertanian, apalagi bagi negara-negara yang sedang berkembang, itu memiliki peranan yang sangat besar di dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oke, saudara, nanti di dalam perkuliahan ini ringkasannya satu ini. Apa yang kita lihat, nanti kebijakan pertanian itu ada yang disebut kategorinya, ada kebijakan harga terkait dengan harga komoditas, terkait dengan stabilitas harga, harga input, harga output, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan ekonomi makro, ini yang memiliki dampak baik nanti berbasis pada kelompok produsen maupun konsumennya. Kemudian kebijakan investasi sektor publik. Ini terkait dengan APBN. Apa? Membangun infrastruktur pertanian. Jembatan, jalan, sekali lagi pasar, bendungan, saluran irigasi, dan sebagainya. Dengan demikian, nanti kalau kita bicara kebijakan itu, ada 3 instrumen yang bisa dilakukan. Instrumennya, alatnya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pajak dan subsidi. Inti dasarnya begini, pemerintah narik pajak dari masyarakat. Dari pajak itu dikeluarkan pemerintah untuk kebutuhan, taruhlah investasi di sektor publik tadi, biaya-biaya gaji pegawai pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, membantu petani dalam bentuk subsidi. Dapat pajak, masuk ke kantongnya pemerintah, keluarkan lagi dalam bentuk subsidi. Karena itu, ini urutannya, ukur-ukuran kait-kaitannya dengan APBN gitu. Terus yang kedua adalah pembatasan perdagangan internasional. Nanti instrumennya itu pajak dan kuota. Contoh sederhananya begini, kemarin kita ingin memperoleh dana dan juga menghambat ekspor kita ke luar negeri, maka ekspor kita berikan pajak yang tinggi supaya sebagian masuk di pasar dalam negeri. Pajak ini juga berlaku pajak impor. Misalnya aja impor nilai tertentu, taruhlah gula, harga gula di pasar internasional itu lebih murah daripada di Indonesia. Kalau begitu nanti gula dari luar negeri akan masuk Indonesia. Petani tidak bisa kompetitif, akhirnya petani beralih tanaman, petani gula kita habis hilang. Maka pemerintah mengenakan pajak impor yang tinggi terhadap gula, supaya petani kita juga masih bersaing. Karena dengan diberi pajak, harga yang murah di pasar internasional setelah di Indonesia menjadi lebih mahal. Gitu. Termasuk pembatasan kuota. Contoh kemarin di sawit DMO, Domestic Market Obligation. Jadi silahkan ekspor tapi harus ditinggal di dalam negeri misalnya X% untuk kebutuhan mensuplai produk industri di dalam negeri. Itu bicara kuota. Kuota juga bisa berlaku dari impor. Kuota gula. Indonesia itu untuk gulanya untuk kebutuhan konsumsi barangkali sekitar 2,5 juta ton, 2,8 3 ton. Untuk industri ya kira-kira 2,5 sampai 3 juta ton. Produksi di Indonesia itu hanya kira-kira 2,5 juta ton. Kurang. Harga gula di pasar itu murah. Tapi kalau itu digelontorkan, nanti petani kita hilang semua. Maka pemerintah membatasi. Boleh impor untuk menutup kekurangan saja. Kalau dibutuhkan 6 juta, sudah diproduksi, atau 5,7 misalnya sudah diproduksi di dalam negeri
2,7 ya, yang impornya kuotanya hanya boleh impor 3 juta ton. Itu contoh implementasi itu. Jadi ini bisa membatasi ekspor maupun impor. Kemudian pemerintah juga bisa melakukan pengendalian secara langsung. Contohnya apa? Menetapkan harga eceran tertinggi, misalnya HET. Ada harga pembelian terendah, ya. Floor price, harga dasar pembelian. Selling price, harga dasar tertinggi, harga suatu komoditas. Sharing harga atap, harga eceran tertinggi, contohnya. Dan itu bisa diberlakukan di harga input maupun harga output. Saudara, nanti di dalam kebijakan akan mengarah pada kebijakan fiskal maupun moneter, dan oleh karena itu minggu depan saya akan secara khusus bercerita bagaimana kebijakan itu berkembang di dalam pembangunan ekonomi negara, kira-kira begitu. Nanti ada bicara kebijakan nilai tukar. Nilai tukar itu menjadi instrumen terakhir biasanya jika daya saing komoditas itu menurun. Jadi misalnya begini, kalau nilai tukar rupiah itu jeblok, artinya naik atau turun, maksud saya rupiah biasanya 15.000 jadi 15.500, itu bisa dijadikan instrumen bagi masa negara untuk mendorong biar ekspornya itu lancar dan menguntungkan. Kenapa? Ya kalau ekspor harganya $1 biasanya dapat 15.000, sekarang jadi 15.500. Artinya ekspornya lancar. Tapi juga bisa untuk membatasi impor. Kalau orang impor harganya $1 cukup bayarnya 15.000. Sekarang karena rupiah dilemahkan atau melemah, biasanya bayar $1 15.000 jadi 15.000. Jadi harga barang impor menjadi lebih tinggi. Nah, pembatas itulah yang nanti kita akan bicarakan. Tapi nggak usah pening dulu. Nanti dinikmati saja sementara didengarkan. Nanti akan saya cantalkan kenapa hal ini perlu kita pikirkan. Kemudian nanti instrumen terakhirnya adalah kebijakan investasi, infrastruktur, jadi irigasi, kemudian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan petani, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian dan pengembangan iptek untuk produksi maupun teknologi. Nah, apa yang nanti menjadi target akhir adalah apa yang disebut dengan target Sustainable Development Goal. Di SDG ini pencapaian targetnya ada 17. Pembangunan apapun diharapkan bisa membantu pencapaian target SDGs ini. Nah, kira-kira gambarannya ke situ. Karena itu muara dari hasil pembangunan pertanian tidak hanya urusan mengenai pertumbuhan pertumbuhan ekonomi negara, kesejahteraan petani juga nanti terkait dengan tata kehidupan petani yang lebih baik melalui pencapaian terhadap SDGs ini. Saudara, inilah gambarannya. Gambarannya nanti kuliah kita itu akan berkutat di sini. Nanti tentu saja kebijakan produksi itu ngait dengan misalnya kebijakan konservasi lingkungan. Kebijakan pasar nanti ngait dengan bagaimana keterjangkauan harga oleh konsumen dan perlindungan pasar kepada para produsen. Kira-kira ke sana. Kemudian bagaimana juga peran pemerintah di dalam upaya pembangunan masyarakat lewat community development.
lewat CSR atau nanti CSV. Dan ini akan menjadi menarik pada saatnya di perkuliahan ini karena ini real nyata yang Anda hadapi di lapangan. Nanti realisasinya, pertanyaannya misalnya, apakah petani kita butuh insentif? Apakah petani kita butuh tambahan pendidikan? Peningkatan keterampilan? Apakah petani kita butuh subsidi? Apakah petani kita butuh taruhlah perlindungan harga? Apakah mereka bisa memiliki kemitraan yang setara dan adil dengan perilaku bisnis yang lain, baik di pasar input maupun pasar output, atau di dalam seluruh rangkaian supply chain kita di industri sawit misalnya. Nanti di dalam perkuliahan ini saya akan banyak mengambil kasus di sawit karena kebetulan saudara berkarya di berkelapa sawitan. Kebijakan-kebijakan ini akan menjadi menarik pada saatnya bagaimana nanti implementasinya adalah kenapa muncul program kemitraan. Targetnya apa? Dari konsep peer, NES, peer, kemudian kemitraan, sekarang bisa lebih besar lagi dan tantangannya banyak. Bagaimana upaya membangun tanggung jawab sosial kepada masyarakat, kepada pegawainya, dan bagaimana tetap bisa meningkatkan pendapatan dari pelaku-pelaku ekonomi secara imbang. Namun secara umum target dari pembangunan itu adalah peningkatan kapasitas di dalam sistem pertanian untuk bisa membangun kesejahteraan masyarakat, baik di pertanian maupun masyarakat secara umum, di dalam upaya untuk mencapai target-target SDGs, pembangunan berkelanjutan, adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan tata air yang lebih bersih, lingkungan, meningkatkan konservasi, meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan gender di dalam ketenaga kerjaan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah misalnya. Selalu bisa meningkatkan teknologi, menjamin perumahan, menjamin pendidikan. Itulah yang tadi saya sampaikan dengan SDGs tadi. Oleh karena itu, mulai hari ini saya akan deliver logika-logika yang sederhana sampai komprehensif, materi-materi, dan saudara mulai besok perkuliahan yang akan datang, kita akan pemanasan barangkali mendiskusikan 1 atau 2 kasus yang saya berharap saudara tampilkan di sini. Nanti kita akan pemanasan, ini ada masalah ini, tantangan seperti ini, polisinya apa dan bagaimana pemerintah bisa melakukan intervensi untuk membantu penyelesaian itu. Sebelum nanti saya akan memberikan kuliah highlight mengenai bagaimana pembangunan kebijakan pertanian itu bekerja di dalam sistem secara ekonomi secara makro. Karena ini menjadi penting, karena ini bukan S1, saudara S2 dan banyak yang sudah memiliki jabatan yang harus mulai bisa berpikir komprehensif terkait dengan sistem ekonomi kita. Saudara, itu pengantar saya di perkuliahan hari ini. Sekarang saya persilahkan kepada saudara mungkin bisa bertanya atau memperoleh klarifikasi. Atau saudara boleh menyatakan, menurut saudara, kalau kita bicara pembangunan pertanian,
bicara kebijakan pertanian atau perkebunan itu, apa yang Anda bayangkan? Apa yang Anda bayangkan? Dan apakah bisa kita kaitkan di dalam sistem ini? Saya persilahkan saudara untuk menyampaikan pendapat-pendapat saudara. Yo, silakan. Nah, udah supaya nanti saya juga bisa sempat untuk minum, gitu. Silahkan saudara menyiapkan minum dan snack masing-masing. Jadi kuliah online itu enak, gitu. Nggak perlu sampai nunggu ngelak. Oke, Pak Pur. Ya, silakan. Ya, diskusi ya Pak Pur ya. Ya, Kalau ini pendapat saya ini kalau di dalam pembangunan pertanian itu yang atau perkebunan lah, kalau kita lihat kita sering ada istilahnya dualisme lah. Kalau ya, kalau pembangunan pertanian yang skala besar ya seperti perusahaan mungkin mempunyai standar kerja yang tinggi lah. Standar ya, kerja yang tinggi, tata kelola budidaya yang baik untuk tanaman sehingga menghasilkan produktivitas yang bagus lah. Tapi itu tidak terjadi di eh, ya, perkebunan masyarakat itu yang seadanya, bibitnya pun kadang-kadang ngambil dari perusahaan, dari kentosan-kentosan itu dibawa balik, tanam mungkin di rumah. Ya pasti jadinya seadanya lah. Seperti itu Pak Pur. Karena kebetulan areal saya ini Pak Pur yang di Sungai Melayu ini kami kurang lebih cuma 11.000 hektar areal inti, tapi di sekitar saya itu ada kurang lebih 20.000 kebun hmm, plasma masyarakat Pak. Pirtrans dulu hmm, ex PT Benua Indah mungkin jenengan pernah dengar dulu yang ya, dibeli sama BGA terakhir Pak Pur tahun oh, ya. 2015. Nah, niku sekarang saya di sini Berani sama itu. teman-teman. Oke, oke. Jadi sekarang posisinya kayak gitu Pak Pur. Jadi masyarakat pun terhadap kebijakan kemitraan itu sudah agak kurang percaya gitu, terutama yang sekarang BGA pakai itu skill management gitu. Padahal sebenarnya kesenjangan itu kan ada gitu, tapi kita tantangannya ya belum bisa memulihkan kepercayaan petani lah. Itu tantangan saya di sini Pak Pur, saya ditantang sama manajemen supaya bisa kembali mengelola mengelola minimal walaupun nggak skill management off taker lah. Nah, Ya. itulah makanya Pak siapa itu? Pak Gunawan kan sering ke sini Pak Pur. Hmm. AKP ya, oke. Salah satunya ya bantu saya ngurusin itu, ngoten. Hmm. Jadi seperti itu Pak Pur kalau saya lihat Eh, ya kalau perusahaan kan bagus gitu kebunnya, wah, tapi kalau punya petani kan ya seadanya lah. hmm, Seperti hmm. itu Pak Pur yang kita hadapi di sini. Oke, nanti jadi gini ya, nanti pokoknya di dalam diskusi saya akan sampaikan potong-potong, tapi nanti akan lengkap karena ini akan muncul terus nanti di dalam sesi. Nanti kita akan mendiskusikan atau saya akan delivery pengetahuan teori bahwa pada saatnya masalah di dalam pembangunan pertanian itu yang pertama adanya lingkaran setan. Lingkaran setan di dalam pembangunan pertanian konteks lingkaran setan kemiskinan. Apa itu? Kira-kira logikanya begini. Petani pendapatannya rendah, miskin, kira-kira gitu, atau rendah. Kenapa? Karena produksinya rendah, karena kualitasnya rendah. Kenapa produksinya rendah? Karena tidak melakukan best practices, cara budidaya terbaik. Kenapa kok tidak melakukan cara budidaya baik? Karena tidak menggunakan input secara cukup. Karena tidak memelihara dengan keterampilan yang baik. Kenapa? Kok tidak mengusahakan dengan sarana produksi yang cukup? Karena pendapatannya rendah, tidak punya uang kan itu. Kenapa tidak punya uang? Ya karena pendapatannya rendah. Kenapa mendapat? Karena muter saja kira-kira gitu.
Kenapa budidayanya jelek? Karena tidak terampil. Kenapa tidak terampil? Karena tidak sekolah. Kenapa dia tidak punya uang untuk sekolah? Nah, itulah yang disebut dengan lingkaran kemiskinan di dalam pembangunan pertanian rakyat. Pemerintah atau siapapun lewat agen swasta maupun lembaga pemerintah harus memotong lingkaran setan itu. Yang kedua nanti muncullah apa yang tadi disampaikan teori dualisme. Nah, teori dualisme itu muncul ini dari risetnya mahasiswa doktoralnya di Wageningen. Jadi Belanda itu mahasiswa doktoralnya meneliti di Indonesia. Kenapa di Indonesia itu ada dua entitas bisnis yang hidup berdampingan, tapi tidak saling berinteraksi. Jadi ada perusahaan perkebunan besar, di pinggirnya perkebunan rakyat, tapi tidak saling berinteraksi dan mereka hidup masing-masing. Jadi kayak telur itu ada kuning telur, intinya yang gede, yang kuning enak itu, di pinggirnya putih telur. Itu dulu problem dualisme itu. Tadi disampaikan, yang satu hidup dengan modal intensif, teknologi intensif, pasar internasional, yang di pinggirnya petani modalnya rendah, keterampilannya rendah. Nah, itu masalah di dalam pembangunan pertanian tadi, selain lingkaran setan. Dan itu nanti harus diselesaikan. Caranya apa? Mereka harus diintegrasikan satu sama lain. Maka muncullah konsep Nucleus Estate Smallholder, NES, atau perkebunan inti rakyat, di mana perkebunan besar menjadi inti, rakyat jadi plasmanya, diintegrasikan di dalam sistem. Nanti perkembangannya sampai apa saja, apakah mulai dari NES, jadi PIR, jadi kemitraan, dan sebagainya, barangkali nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan apakah kemitraan yang saat ini bisa berjalan dengan baik, itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi tapi sekali lagi memang masalahnya itu ada lingkaran setan dan dualisme. Dualisme itu nanti dalam teori akan ada dualisme sosial, dualisme ekonomi, dualisme finansial, dualisme teknologi. Nah, nanti untuk kasus ini barangkali kita bolehlah main-main agak detail, dan nanti akan saya coba bantu mencarikan solusinya. Karena waktu pelatihan terakhir saya kasih di BGA beberapa waktu yang lalu di head office itu, ini menjadi sebuah kasus yang menarik. Barangkali sistem kemitraan juga sudah perlu berubah di dalam bisnis proses maupun bisnis modelnya. Jadi tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Kondisinya sudah berubah banyak. Tapi teorinya tetap. Tapi di dalam bisnis proses, pendekatan manajemen barangkali memang harus berubah. Nanti kita bicarakan lebih detail lagi. Ya, nanti dibuka pelan-pelan supaya nanti sampai pada saatnya. Itu barangkali ya gambarannya. Itu salah satu yang besok secara teoris akan saya sampaikan. Kenapa kemitraan itu dibutuhkan dan bagaimana konsep kemitraan yang sebenarnya harus dilakukan. Oke, yuk silakan. Yang lainnya membayangkan pembangunan pertanian, kebijakan pertanian itu seperti apa, ya? Enggak apa-apa. Semester kemarin dapat kasus agak banyak besar kaitannya dengan kebijakan perdagangan, di mana saat kemarin terjadi gonjang-ganjing mengenai perdagangan sawit ala ekspor dan sebagainya. Wah, itu yang menarik itu, enggak apa-apa. Dan ini bisa memberikan pemahaman bersama kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi di dalam proses suatu
negara gitu. Yuk silakan yang lainnya. Izin Prof. Ya, silakan. Pak Pur. Ya, izin bertanya. Kan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penghasil GDP terbesar. Kemudian juga dibandingkan Malaysia saat ini ya nomor 2 gitu. Mau bertanya Prof, kira-kira ada kebijakan atau syarat dari Indonesia itu sehingga bisa harga CPO-nya. Saat ini kan harga pasar CPO itu ditentukan oleh negara Malaysia. Atau mungkin kelemahan atau kebijakan dari Indonesia sehingga kok belum bisa, padahal harusnya yang menentukan harga itu kan Indonesia karena dia penghasil CPO terbesar gitu. Mohon makanya Pak. Ya. Oke. Ini selalu sering menjadi pertanyaan kita bersama. Indonesia itu produsen terbesar, sekaligus eksportir terbesar. Kita sudah jauh mengalahkan Malaysia. Tapi kenapa kita sulit untuk menentukan harga? Kira-kira gitu. Kita tidak bisa menjadi penentu harga di pasar internasional. Saudara, CPO itu salah satu dari minyak nabati yang dibutuhkan oleh dunia. Dan CPO adalah pensuplai produksi yang terbesar juga dibandingkan minyak nabati lain. Termasuk ekspornya paling gede dibandingkan minyak nabati lain. Dan yang istimewa, CPO itu sangat, maksud saya sawit, itu sangat kompetitif dibandingkan komoditi lain. Nah, di dalam konteks itu, yang paling menarik lagi bahwa CPO itu memiliki industri turunan paling banyak, paling besar, dan paling kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Nah, hampir semua barang-barang kita sehari-hari itu ada komponen CPO sebetulnya. Makan coklat, pasta gigi, lipstik, itu ada komponen sawitnya sebetulnya. Nah, ada satu hal, industri yang seperti itu dikuasai oleh negara-negara maju, negara-negara besar, karena memiliki modal dan teknologi. Di dalam pasar itu dia pengen harganya stabil. Maka yang dia pikirkan adalah menguasai tata kelola perdagangan komoditi itu. Bahasanya pada saatnya dia harus menguasai dan mendiktenya. Oke, artinya pasar CPO itu lebih bargaining power-nya lebih ditentukan oleh konsumen, khususnya industri-industri hilir milik negara-negara maju itu. Gitu. Nah, kalau begitu ya harus ditentukan. Karena itu kalau mau jujur, harga CPO itu barometernya sebenarnya bukan Malaysia, tapi barometernya adalah Rotterdam. Pintu masuknya CPO untuk kebutuhan Eropa. Terus kemudian baru Malaysia. Loh kok Indonesia isih kemper gitu. Ya kebetulan Indonesia itu termasuk kultur bisnisnya itu masih sedang tumbuh menuju governance, tata kelola yang baik gitu. Nah, kita itu mengandalkan KPB dan KPB itu hanya menguasai pasar 7%, tapi dijadikan barometer harga sehingga orang tidak banyak percaya terhadap itu. Mereka lebih percaya pada Malaysia. Nah, terus kedua,
hampir semua komoditi di dunia ini itu pasarnya memang dikuasai oleh pasar industrinya. Kopi, kakao, teh itu lebih didikte oleh industrinya. Ya kenapa sih? Mereka yang meminta permintaannya paling gede dan dia ingin menguasai itu dan rata-rata industrinya dikuasai seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nanti perilakunya akan saya sampaikan lebih detail di dalam kebijakan nanti perdagangan. Yang jelas, yang paling sederhana saja, kenapa harga TBS itu lebih ditentukan oleh pabriknya dibandingkan petaninya. Itu juga nanti pertanyaan yang dianukan. Nah, kenapa Indonesia itu produsen besar, tapi apakah kita nanti akan terus seperti ini? Barangkali tidak. Kalau Indonesia bisa mengkonsumsi, membangun permintaan di dalam negeri lebih besar sampai 60%, barang kita ini orang sudah bergantung sama CPO, kita bisa menentukan harga CPO di Indonesia. Nah, apa? Itu contohnya ya kita kalau perlu nanti bahan bakar dibuat dari sawit sehingga bisa diserap di luar negeri. Kalau hari ini kan kita masih ekspor. Karena mendagangkan ekspor ya didikte oleh mereka. Supaya tidak didikte, kita harus kuat di dalam konsumsi di dalam negeri. Buktinya apa? Faktanya kan kemarin saat terjadi pelarangan ekspor, petani kita memang repot, jerit-jerit. Tapi tidak hanya itu, dunia juga jerit-jerit. Marah sama Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki suplai penawaran minyak nabati murah. Karena itu India, China, wah marah semuanya terkait dengan larangan. Itu artinya apa? Sebetulnya kalau Indonesia pintar dan bisa mengelola pasar dalam negeri, pada saatnya pasti kita bisa mengelola dan menjadi barometer perdagangan CPO di masa depan. Tapi sekali lagi butuh effort lebih dari sekedar ngomong ngalor ngidul, tapi tidak ada policy yang membumi terhadap itu. Polisinya sebaiknya apa? Nanti kita diskusikan pada saat kita bicara mengenai pasar. Gitu ya. Atau ada yang lain atau saudara sendiri kira-kira menurut kamu apa kira-kira? Atau Anda bisa punya berbeda. Jadi gini, kuliah sama saya, semua mahasiswa saya tantang untuk berani berpendapat. Syukur-syukur baik, salah pun baik. Nomor satu, bahwa saudara berani mengeluarkan pendapat dan kita bisa mengukur pengetahuan saudara sampai saat itu sampai tingkat mana. Kira-kira begitu. Karena itu tidak boleh sungkan atau malu. Kira-kira gitu. Karena gini, saudara masih mahasiswa. Salah kurang benar itu biasa. Tapi kalau dosennya salah ngawur itu luar biasa. Luar biasa ngawurnya ya karena gitu. Malu-maluin kan gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, Ya, itu Pak. kalau saya kira kuliah pertama untuk pemanasan ya 75 menit barangkali sementara cukup dan besok kalau kita sudah bisa banyak diskusi lebih banyak barangkali tidak terasa. Tapi memang kuliah online itu efektif itu ya sekitar 50 sampai 75 menit. Kalau sudah lebih dari itu wis jeleh wis wegah ngrungokke daripada gitu ngapain memperkosa orang yang tidak mau dengar karena juga sudah capek dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu sudah saya delivery
bahan materi Forum Sawit Indonesia yang membahas kebijakan. Nanti berita-berita tulisan saya di koran saya kirim juga supaya bisa memahami. Itu yang akan kita jadikan bahan materi diskusi fokus di perkuliahan kita semester ini. Sambil nanti saya berikan justifikasi teori-teori yang ada. Oke? Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Terus Ya, Pak. jaga kesehatan supaya tetap bugar dan kita bisa melakukan kuliah dengan baik. Saya minta maaf kalau kemarin yaitu pindah-pindah itu dan potensi pindah-pindah di saya itu agak tinggi. Saya termasuk dosen MMP yang jadwalnya paling kacau sedunia, tapi ya tetap saja nanti kita sesuaikan. Pokoknya semuanya enjoy lah kayak gitu. Tapi taruhannya saya jelas. Demikian saudara merasa tidak memperoleh tambahan pengetahuan atau saya ajar malah tambah rapati pinter, saudara harus dengan sungguh-sungguh berani menyampaikan ke manajemen. Ganti itu dosennya. Kan gitu, itu baru sekolah beneran itu. Saya nggak mau memperkosa mahasiswa saya ngomong alor ngidul tapi mahasiswanya jane ora tertarik. Itu jane memperkosa mahasiswa itu. Nggak boleh. Karena itu saudara demi kemaslahatan bersama, pokoknya kalau tidak cocok dosennya, tidak tadi Peter, harus berani ngomong ganti. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Matur suwun, Akbar. Ya, makasih Prof. Makasih Pak.